البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Mana panduannya? Masuk muka surat 31, betul? Enggak ngasih tanda. Baik, qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus tsani. Pelajaran kedua, al-as'ilah. Ini sudah belum? Sebutkan 3 orang sahabat muhajirin awalin. Macam sudah ya? Berarti berapa? 32. Oh iya. Anak nggak ngasih tanda, saya lupa. Ya, berarti ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Falamma adzinallahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah mengizinkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal Madinah, untuk berhijrah ke Madinah, jaa ila Abi Bakar. Beliau datang menemui Abu Bakar. Abu Bakar tuh siapa namanya? Abu Bakar siapa namanya? Siapa Abu Bakar? Siapa namanya? Abdullah bin Iya, Abdullah bin Utsman At-Taimi. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr At-Taimi. Beliau apanya Rasulullah? Betul, sahabat Rasulullah. Terus lagi? Mertua. Iya, mertua, betul. Ada lagi? Beliau apa lagi? Intinya sama ya, insya Allah sama. Baik. Kemudian disebutkan di sini fa akhbarahu, dan itu waktu itu sedang di siang hari dalam keadaan Nabi memakai penutup kepala sebagaimana dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih. Fa akhbarahu anna Allah qad adzina lahu bil hijrah, dan beliau menghabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya Allah telah mengizinkan untuk beliau berhijrah, izin khusus. Sahabat yang lain sudah banyak yang hijrah. Wa kana Abu Bakar qad jahaza rahilatain. Abu Bakar telah mempersiapkan 2 kendaraan. Ini hadisnya telah kita baca ya dalam syarah apa itu usulul salasah itu. Baik, kemudian Abu Bakar menawarkan itu dan Rasulullah menyatakan bisaman. Saya mau mengambil kendaraan ini tapi saya mau membayar. Ini menunjukkan Nabi mengajari untuk kita menjaga kehormatan, bukan asal meminta milik orang. Padahal Nabi tidak minta lagi. Itu pun beliau mengajari untuk berusaha membayar. Baik, disebutkan dalam catatan kaki jahaza jamalain, yaitu mempersiapkan 2 ekor unta jantan. Jamal sih unta jantan biasanya. Yarkabani alaihima, untuk mereka berdua mengendarainya. Baik. Alal khilaf, peristiwa hijrah ini pada bulan apa? Sebagian ulama, bahkan banyak ulama merojihkan ini adalah akhir-akhir bulan Safar, karena Nabi nanti tiba di Madinah yaitu pada bulan Rabiul Awal. Baik. Kemudian qalat Aisyah radhiyallahu anha fajahaznahuma, maka kami mempersiapkan untuk mereka berdua ahasal jihaz, persiapan yang paling cepat sebelum musuh menangkap Nabi ataupun menangkap Abu Bakar dan sebagainya, maka harus bersegera. Wa sana'na lahuma sufratan fi jirab, dan kami buat untuk mereka berdua sufrah disebutkan dalam catatan kaki ayat ta'amul musafir, makanan orang yang safar. Wal jirab wi'aun, yaitu wadah atau bekas kantung, min jilid, dari kulit, yuhfadhu fihi ta'am, untuk makanan dijaga di dalamnya. Ya ini masa lalu ya, tidak seperti sekarang ada tumbler, ada apa itu yang modern itu plastik cantik dan sebagainya. Zaman dulu ya seadanya dari hewan-hewan itu, kulit-kulit hewan.
dan seterusnya. Baik. Ini menunjukkan anggota keluarga berkhidmat kepada kepala keluarganya. Apakah Aisyah dan Ummu Ruman dan lain-lain belum berangkat? Belum. Nanti mereka. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar membuka pintu dulu, membuka jalan untuk keluarga itu. Nah, nanti keluarga mereka akan menyusul bersama siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar dan Abdullah dan yang lainnya. Kemudian Sonakna maksudnya begini. sonakna kami membuat ya. Itu disebutkan dalam catatan kaki nomor berapa itu? Nomor 2 itu jirab adalah wi'a, yaitu semacam bekas atau kantung terbuat dari kulit. Kemudian dikatakan di sini faqata'at Asma'u bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Si bagusnya radhiyallahu anhuma ya. Anak dan ayah sama-sama sahabat. Qita'atan min nitaqiha, yaitu memotong satu potong dari nitaq, yaitu ikat pinggangnya. Dalam riwayat yang lain qita'atain menjadi 2. Nitaq yaitu ikat pinggang, disebutkan dalam catatan kaki syai'un minas siyab, sesuatu dari pakaian, tashudu bihil mar'atu wasatoha, yang dengan itu wanita mengeratkan, yaitu mengikat dengan kuat pinggangnya. Nah, dibelah jadi 2 kainnya tadi itu. Farabatat bihi ala famil jirab, dengan sebahagian ikat pinggang tadi dia mengikat mulut dari kantung tadi itu. Fabidzalika summiyat dzatan nitaqain, dengan sebab itu dia dipanggil sebagai pemilik 2 ikat pinggang. Ya, berkorban untuk menolong Nabi dan ayahnya siapa Asma tadi untuk berhijrah. Baik. Kemudian qalat, sekarang siapa? Aisyah berkata, "Summa lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin bi gharin fi Jabali Saur." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menyusul, lahiqosi hasilnya menyusul, tapi apa? Pergi ke gua di Gunung Saur. Dan sonakna kami membuat. Guanya ini di bawah. Ya, dia di gunung, tapi untuk orang yang naik gunung, guanya itu di dekat kaki. Tidak seperti jenis gua yang biasa kita lihat, guanya mungkin lebih tinggi dari kita dan seterusnya, dia di atas, tidak. Tapi guanya adalah justru malah di dekat kaki. Sebagaimana gua-gua di Yaman banyak yang polanya seperti itu. Thayyib, famakasa fihi salasalayalin. Maka mereka berdua tinggal di dalam gua tadi selama 3 malam. Ya, penuh kesusahan ya. Kita sekarang alhamdulillah banyak R&R atau mungkin bermalam di manalah di hotel. Nah, zaman dulu ya di gua-gua itu. Hatta ya khiffa talabul musyrikin, sehingga berkuranglah pengejaran, talab itu pengejaran kaum musyrikin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li Abi Bakrin radhiyallahu an, terhadap Nabi dan Abu Bakar, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Suraqah bin Malik itu, bahwasanya kaum musyrikin setelah mereka tahu bahwasanya Nabi berjaya lolos karena yang di rumah ternyata Ali, mereka silap tengok. Maka mereka mengumumkan barang siapa berjaya menangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, masing-masing akan mendapatkan nilai diat, yaitu 100 ekor unta, jadi sayembara. Nggak tahu akan disebutkan di sini tak cerita itu. Tak apa, kita lanjutkan dulu. Adar Surabi, pelajaran keempat, al-as'ilah, soal-soal. Yang pertama, man huwa awwalu man alima biidnillahi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bil hijrah. Siapa yang pertama kali mengetahui bahwasanya Allah telah memberikan izin kepada nabinya untuk hijrah, ya? Iya, akhirnya Abu Bakar. Nabi membagi tahu Abu Bakar. Walaupun boleh jadi juga Asma dengan Aisyah juga mendengar. Karena di dalam hadis tadi, hadis tersebut Rasulullah mengatakan, akhrij man indak, keluarkan orang yang ada di dekatmu, yaitu saya mau cerita berdua. Maka Abu Bakar mengatakan,
Apa itu? Laisahum illa ahluk. Illa ahlak, tidak ada mereka kecuali keluargamu wahai Rasulullah, tak ada orang lain. Jadi mereka tidak jadi disuruh keluar. Dohirnya boleh jadi mereka juga ikut mendengar. Kemudian yang kedua, madza jahaza Abu Bakrin lil hijrah. Apa yang dipersiapkan Abu Bakar untuk hijrah? Ya, mempersiapkan apa? Black Cat? Oh tak ya. Lori? Apa? Bukan, itu nanti anak-anaknya. Ya, iya 2 ekor unta, betul. Untuk makanan nanti yang para wanitanya mempersiapkan makanan. Nanti yang ini. Oh, ini sudah ada jawaban berarti ya. Yang ketiga, madza jahazat Aisyah wa Asma. Apa yang dipersiapkan oleh Aisyah dan Asma ya? Iya, makanan-makanan dengan apa? Makanan yang cepat. Baik. Kalau lemang lambat kok ya, masak lemang lambat. Baik. Lemang untuk apa? Hari raya nanti. Baik, yang keempat, man hiya dzatun nitaqain. Siapa yang dijuluki sebagai dzatun nitaqain? Ya. Iya, Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Artinya apa? Oh, sini nanti adalah di sini ya. Yang kelima, limadza summiyat dzatan nitaqain. Kenapa dinamakan dzatun nitaqain? Sebab dia memotong ikat pinggang dia untuk mengikat makanan. Iya, memotong jadi 2. Sehingga apa? Dikatakan pemilik 2 ikat pinggang. Untuk mengikat masing-masing dari mulut kantung itu. Baik. Kemudian yang keenam, ainah taba'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu an. Di mana Nabi dan Abu Bakar bersembunyi ya? Iya, gua sur, gua saur, ayo. Yang ketujuh, kam makasa muhtabi'ain. Berapa lama mereka tinggal bersembunyi? 3 hari. Selama haban. Iya, selama 3 hari. Baik. Iya, 3 malam, tak masalah. Kemudian kita masuk ke, insya Allah semuanya mudah nih ya. Pelajaran yang ke Adarsul Khamis fi Ghari Saur. Pelajaran kelima di Gua Saur. Walamma kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar, ittajaha ila Ghari Saur. Mereka menuju ke Gua Saur, yaitu naik gunung bersembunyi di salah satu gua yang ada di Gunung Saur itu. Washtadda talabul musyrikin. Pengejaran kaum musyrikin menjadi keras, yaitu banyak yang berusaha mengejar karena upahnya besar, 100 ekor unta untuk 1 orang. Hatta wasalu ila babil ghar, sehingga mereka tiba di pintu gua. Wa waqafu ala babil ghar, mereka berdiri di depan pintu gua. Mungkin kalau gua di daerah-daerah kita jelas apa nampak lah pintu gua. Tapi gua di Arab memang agak lain, yaitu di bawah kaki. Mereka lihat sana-sana, padahal di bawah kaki itu ada lubang di situ. Rata-rata itu dibuat oleh dobok. Dobok apa ya? Heina itu. Memang lubangnya agak kecil, tapi ya boleh orang masuk. Nanti di dalam itu besar dan bercabang-cabang. Rata-rata gua Heina macam itu. Nah, di dalam itu suam, tidak sejuk. Kalau di dekat mulut, di mulut gua itu sejuk. Tapi kalau di dalam itu suam. Yang penting apa, bersih-bersih dulu, karena ya kadang ada kotoran-kotoran heina, kotoran tikus, atau kadang ada ular lembah, bahaya sekali. Apa itu bisanya sangat berbahaya, jadi perlu diperiksa-periksa kalau mau tidur di situ. Kemudian qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, nazartu ila aqdamil musyrikin. Saya melihat ke kaki-kaki kaum musyrikin. Gimana melihat ke kaki? Ya karena mereka di bawah. Abu Bakar dan Nabi itu di dalam gua dan guanya turun ke bawah. Jadi mereka akan melihat kaki di mulut gua itu. Ala ru'usina, ada di atas kepala-kepala kami. Wa nahnu fil ghar, dalam keadaan kami ada di gua tersebut. Fakultu, maka saya mengatakan,
ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila qadamai, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke kedua telapak kaki mereka, lihat ke bawah-bawah, ya, apa? Ru'us, kepala, ya, ada di atas kepala kami. Absarana tahta qadamai, niscaya dia akan melihat kita di bawah telapak kakinya, ya, di dekat situ. Baik. Ini secara akal, tapi Allah yang melindungi. Faqal ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu tentang dua orang yang mana Allah lah yang ketiga? Baik. Ini menunjukkan Allah menyertai mereka. Tapi Allah tidak sama dengan mereka tentunya. Dikatakan apa? Yaitu apa itu? Salisus nain. Yang ketiga dari dua. Berarti Allah tidak termasuk dari jenis dua orang tadi. Lain kalau istilahnya salisus salasah, berarti dianggap Allah adalah sejenis dengan dua itu. Makanya Allah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah itu salisus salasah, satu dari yang tiga. Karena apa? Menunjukkan jenisnya sama. Tetapi dalam istilah Arab, salisus nain, yang ketiga dari dua, menunjukkan jenisnya lain. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya, hadis Abi Bakar As-Siddiq. Hadis siapa itu? Al-Bara' bin Azib, dari ayahnya dari Abu Bakar As-Siddiq, kalau tidak salah. Karena apa? Karena Al-Azib minta kepada Abu Bakar untuk bercerita bagaimana peristiwa hijrahnya itu. Baik, kemudian ya. Ini yang di bawah itu ada akhrajal Bukhari Muslim di situ. Baik, adapun yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid dan Ma'ruf, ya, dalam kitab-kitab sirah itu, Rahikul Maktum dan juga Nurul Yakin, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan di mulut gua itu ada apa itu? Laba-laba membuat sarang, dan ada burung merpati bertelur di situ, ada sarang dan bertelur di situ, sehingga orang-orang kafir mereka menyangka mana ada, kalau ada orang nih, saya hewan-hewan ini akan pergi atau rumahnya rusak, makanya mereka tidak memandang gua itu. Tapi apa, sanadnya lemah. Justru tidak ada itu semua, ini malah lebih menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Tanpa ada penghalang, tanpa ada hewan, bagaimana mereka tak mampu untuk melihat di situ. Baik, makanya disebutkan di situ di riwayat Bukhari Muslim. Cuma ana lupa siapa, Abu Jahal ke Abu Lahab, ya. Ana sering lupa. Ya, masalah nama itu. Yaitu kalau nggak salah Abu Lahabnya dia, kalau tak salah, dia mengatakan, saya merasa mereka ada di dekat sini, tapi ada yang menghalangi kita. Ini menunjukkan namanya orang tua Arab sangat pengalaman, firasatnya kuat. Mestinya secara akal dia mampu mengetahui macam itu. Tapi karena Allah yang menghalangi, firasat orang tua yang kafir tadi tidak mampu untuk mendapatkan orang yang mereka kejar. Karena Allah yang melindungi dua orang tadi. Baik, makanya turun ayat, siapa yang ingat turun ayat apa ini terkait dengan dua orang itu yang di dalam gua? Siapa yang ingat? Illam tangsuruhu faqad nasarahullah id akhrajahul ladzina kafaru saniyas naini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Baik. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Yaitu apabila kalian wahai kaum mukminin tidak mau menolong dia, maka sungguh Allah telah menolong dia. Tatkala orang-orang kafir mengeluarkan dia, tatkala dia bersama temannya itu di dalam gua. Tatkala temannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih hati karena sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketentramannya kepadanya dan kelanjutannya itu, dan mendukungnya dengan tentara yang tidak kalian lihat, dan Allah menjadikan
kalimat orang-orang kafir itu yang paling rendah dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi dan kalimat orang kafir itulah yang paling rendah. Baik. Mereka dengan segala cara ternyata tidak mampu menangkap dua orang yang tidak ada penolong sama sekali kecuali Allah. Ini ma'iyah apa? Ma'iyah khosoh. Kebersamaan yang mendatangkan ketentraman, pertolongan, bantuan, perlindungan dan sebagainya. Kemudian wa kana yabitu indahuma, yang bermalam di tempat mereka berdua, yaitu ikut bermalam dalam gua, Abdullah ibnu Abi Bakar, ya putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Wa huwa ghulamun syab, dia adalah anak muda. Saqifun, saqif yaitu berwawasan, yaitu pandai. Anak muda yang pandai. Latinun yaitu cerdik. Ada catatan kaki ya? Saqif yaitu sari'ul faham, ya sangat cepat dalam memahami. Latin yaitu sari'ul hifad, cepat di dalam menghafal. Fayubakiru min indihima, dia berpagi-pagi, yaitu pulang berpagi-pagi dari tempat mereka berdua, bisahar, yaitu tatkala di waktu sahur. Bakaro yubakiru berpagi-pagi, tapi maksudnya adalah sebelum terbit fajar di situ. Jadi dia tidur semalaman untuk menjaga mereka berdua, kemudian sebelum subuh dia turun dari gua sahur tadi. Fayusbihu ma'a Quraisyin bi Makkah. Dia berpagi-pagi bersama orang Quraisy di Makkah. Kabait, seperti orang yang tidur di Makkah. Untuk apa? Mencari-cari berita. Ini menunjukkan boleh tajassus terhadap orang kafir. Yang dilarang adalah tajassus terhadap orang muslim yang tidak ada qarinah yang buruk. Fala yasma'u amran, maka tidaklah dia mendengar suatu perkara, mungkin apa? Rancangan atau pengumuman orang-orang kafir. Yaktadani bih. Tak tahu ini anak harus lihat lagi ya. Iktada itu artinya apa? Apakah dari kait, yaitu untuk ditimpakan tipu daya kepada mereka, illa wa'ah, kecuali dia menghafalkannya atau memahaminya. Hatta ya'tiyahuma, sehingga dia mendatangi mereka berdua bi khabari dzalika, dengan berita tadi bilail, di malam hari. Kerja keras ya, bolak-balik terus di antara kota Makkah dengan gua Saur tadi. Berarti apa? Memata-matai orang kafir boleh, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha. Tapi kalau memata-matai orang muslim haram. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah melarang, kecuali disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, apabila orang muslim itu ada tanda-tanda yang mencurigakan, sepertinya dia mungkin apa? Pengedar dadah, atau di rumahnya ternyata menjadi tempat perjudian atau maksiat-maksiat lain, boleh dimata-matai. Tapi kalau tidak, hukum asalnya muslim tidak boleh kita tajassus. Tak boleh kita mencari-cari aib dia tanpa ada qarinah yang buruk. Kemudian wa yamurru alaihi ma Amir ibnu Fuhairah, yang melewati mereka berdua Amir bin Fuhairah maula Abi Bakar, membawa apa? Bi ghanam. Ghanam ini jamak ya, isim jamak, yaitu sekumpulan kambing. Kalau cuma satu kambing sih syah, tapi kalau kumpulan kambing dipanggil ghanam. Fayashrabani min labaniha, mereka berdua minum dari susu kambing. Masya Allah ya, susu kambing mahal kan sekarang, susu lembu murah, acid. Susu kambing yang bagus untuk obat sakit perut, obat batuk, dan berbagai jenis penyakit-penyakit yang lain. Dia alkali. Yaf'alu dzalika fi kulli lailah, dia melakukan itu di setiap malam, membawa kambing-kambing itu ke Gua Sur. Di antara hikmahnya disebutkan adalah agar jejak kaki mereka berdua betul-betul hilang. Karena apa? Dipijak-pijak oleh kambing dan seterusnya. Mintil kalayalis salas, dari 3 malam itu. Ini masuk dalam bab apa itu? Al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau makhluk yang paling mulia, paling dicintai Allah, tapi tetap menempuh jalan-jalan biasa, yaitu hijrah dengan berbagai kesulitannya dan juga menggunakan berbagai tipu daya agar musuh tidak menangkap. Padahal kalau Rasulullah mau boleh kan minta apa? Grabnya lain kan, grabnya itu burak, wah laju sangat. Istilah kasarnya kita ya, tinggal telepon grab itu, grabnya burak. Tapi Rasulullah tidak mengajari macam itu, mengajari bagaimana cara hijrah yang baik, yang biasa dan seterusnya. Tidak memanfaatkan facility yang datang dari Allah dengan semena-mena. Baik, Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6 ya. Tunjuk jari tadi. Al-as'ilah yang pertama, hal wasalal musyrikuna ila babil ghar. Apakah kaum musyrikin tiba di pintu gua? Oh ya, na'am, sampai di pintu gua. Makanya apa yang menghalangi mereka? Tinggal masuk tengok-tengok. Tapi ternyata apa? Mereka tak mampu. Yang kedua, madza qala Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Apa yang diucapkan Abu Bakar ya? Susah. Susah panjang, ya? Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi. Artinya apa? Wahai Rasulullah, kalau seseorang daripada mereka melihat ke kaki, iya, ke kedua kakinya, mereka akan nampak. Iya, niscaya mereka akan nampak kita, melihat kita di bawah dua kaki. Iya, di bawah kedua kakinya itu. Baik. Yang ketiga, madza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin radhiyallahu an. Apa yang diucapkan Nabi kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitnain Allahu salisuhuma. Apa artinya? Wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu dengan dua orang tentang dua orang Allah yang ketiga. Ya, yang mana Allah adalah yang ketiga. Tapi bisna ini dia sebagai apa? Sebagai nakirah, jumlah yang setelahnya itu sebagai naat. Dua orang yang mana Allah lah yang ketiga. Kemudian yang keempat, man huwal ghulamul ladzi kana ya'tihi ma bil akbar. Siapa anak muda yang membawa berita pada mereka? Ya. Abdullah bin Abi Bakar. Iya, Abdullah bin Abi Bakar. Yang kelima, man huwal ladzi kana yamurru alaihim bil ghanam. Siapa yang melewati mereka dengan kambing? Iya, Amir bin Fuhairah. Berarti yang bersama Nabi di dalam hijrah itu di gua itu ada berapa orang kira-kira? Ada berapa orang? 3 orang. Berarti siapa aja? Ada Abu Bakar, Abdullah. Ada lagi nggak? Iya, Amir bin Fuhairah. Jadi Nabi ditemani 3 orang walaupun tidak terus-menerus. Nah, nanti akan disebutkan orang yang satu lagi. Kita masih ada waktu kan? Insya Allah kita baca lagi, sedikit lagi. Ad-Darsus Sabi, pelajaran yang ke-7, fi tariqil hijrah, di jalan hijrah. Wa ba'da mururi salasati ayyamin fil ghar, setelah berlalunya 3 hari di gua itu, dan Rasulullah sudah melihat, dan dengan informasi-informasi bahwasanya pengejaran sudah berkurang. Kan wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad istajara. Nabi dan Abu Bakar telah menyewa, mencari ajir, mencari pekerja, rajulan min Bani Dil. Ada yang membaca Dail, tak masalah. Dia Ad-Dili atau Ad-Du'ali. Hadian, yaitu pembimbing. Khirrit, yaitu penunjuk jalan. Wal khirrit al-mahir fi ma'rifatit thoriq. Orang yang mahir di dalam mengenali jalan. Kalau sekarang
khirit kita siapa ya? Malah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu apa itu yang di internet tuh apa namanya? Ibu GPS. Tahu jalan sekecil-kecilnya, kita heran. Nah, zaman sekarang lebih mudah, tapi zaman dulu terutama kalau lewat gurun pasir itu susah, karena kalau kita berpatokan pada gunung, seringkali gunung pasir itu berpindah-pindah. Karena apa? Gunung pasir dia tidak menetap. Sering kalau dibawa angin yang kuat, dia akan pindah. Jalan pun kadang hilang, berubah di tempat lain, dan kadang juga ada pasir hisap. Jadi keadaannya serba sulit di zaman itu. Jadi memang perlu orang yang pakar di dalam menunjukkan jalan. Wa kana kafiron, dan dia waktu itu masih kafir. Nanti dia masuk Islam nantinya. Cuma sekarang masih kafir. Fa aminah, mereka berdua mempercayai orang ini. Menunjukkan boleh kita bekerja sama dengan orang kafir dalam perkara-perkara yang baik. Menyewa dia, berniaga untuk mungkin apa? Ya tergantung kita perlu apa dari dia. Menyewa dia untuk bekerja ini, bekerja itu. Yang penting dia tidak merugikan kita. Ini boleh, tidak masalah. Bahkan Imam Ibnu Baz rahimahullah menjadikan ini sebagai dalil, yaitu bolehnya waktu itu pemerintah Saudi untuk membayar tentara-tentara dari Amerika untuk melawan pasukan Ba'siyah dari Irak, itu pasukan Saddam Hussein. Yang menyerang waktu itu menyerang mana ya? Menyerang Kuwait dan hendak menyerang Saudi. Itu boleh melawan orang kafir, dan itu lebih menguntungkan kita. Tak apa, orang kafir mati, biar mati. Pasukan kita biar tetap selamat, pasukan muslimin. Tapi kan keluar duit, nggak apa, cetak duit lagi, Saudi kaya, tak masalah. Tidak seperti ucapan orang-orang Sururiun, oh ini kafir, pemerintah Saudi kafir, dan Ibnu Baz murtad karena kerjasama dengan orang kafir. Ini salah besar. Nabi membayar orang kafir untuk menjadi penunjuk jalan, tidak masalah. Demi keselamatan mereka, demi keselamatan negara dan sebagainya, tidak masalah itu. Bahkan banyak yang masuk Islam ketika mereka melihat oh ternyata Saudi penuh dengan ketentraman. Banyak orang-orang Amerika yang masuk Islam. Ya, oh ya, baik. Kemudian kata beliau, wadafa'a ilaihi rahilataihima. Mereka berdua menyerahkan kepada mana tadi namanya ya? Sudah disebut nama belum? Amir bin Fuhairah tadi, bukan? Enggak disebut ya? Enggak disebut, belum disebut. Abdullah bin Uraykid kan namanya, ada disebut enggak? Tadi belum lewat. Namanya Abdullah bin Uraykid, enggak disebut di sini ya. Di dalam hadis Abi Bakar As-Siddiq itu. Beliau menyerahkan kepada Abdullah bin Uraykid kedua kendaraan tadi. Wa wa'adahu ghara Hira, ghara Saur. Mereka berdua membuat perjanjian dengan Abdullah bin Uraykid ini untuk berjumpa di Gua Saur ba'da salasi layalin, setelah 3 hari, untuk membawa 2 unta tadi. Soalnya unta biasanya tak mampu untuk masuk ke lubang tobok kecil untuk unta. Makanya biar untanya sembunyi dulu, dibawa dulu, dibiarkan di Mekah. Nah, mereka jalan kaki dulu. Wa kana ma'ahuma Amir bin Fuhairah. Ini yang tadi disebut itu. Mereka berdua ditemani oleh Amir bin Fuhairah yang membawa kambing-kambing. Maula Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhadha bihi muddalil. Ad-dalilu. Baik. Ya. Abdullah bin Uraykid pakai ain. Uraykid kalau tak salah. Di riwayat Bukhari Muslim tuh ya. Dobak, Heina itu kaki depannya pendek ya, kaki belakang yang panjang. Dia macam apa ya, macam anjing kah? Atau macam serigala? Boleh dalil, boleh dalal. Si penunjuk jalan tadi yaitu Abdullah bin Uraykid membawa mereka bertiga. Mana Abdullah? Abdullah di rumah untuk nanti menemani hijrah para wanita. Ini yang Abdullah bin Abi Bakar menemani para wanita. Ini cuma bertiga kali ini ketika berangkat meninggalkan Gua Saur itu. Amir bin Fuhairah dengan Nabi dan Abu Bakar. Nah, dibawa oleh si dalil atau dipanggil dalal, penunjuk jalan. Thariqas sawahil. Membawa mereka ke jalan pesisir laut.
Jadi bukan jalan langsung lurus dari Mekah ke Madinah, tapi berpusing, berputar. Malah memilih pesisir laut. Jadi orang kafir tidak menyangka. Dan jalannya memang jadi sangat jauh, tapi lebih selamat insya Allah. Baik. Ini maktuf kemana ya? Thariqah sawahil ma'ruf. Thariqah sebagai maf'ul bih. Kemudian waturuqan, dohirnya gitu ya, harus ada alif. Karena maktuf kepada mansub. Waturuqan ghaira maslukah, dan jalan-jalan yang tidak biasa dilewati orang. Jadi orang kafir tidak menyangka ternyata Nabi melewati jalan itu. Baik. Tujuh jari ya. Sawahil masih apa? Sawahil yaitu pesisir pantai. Asalnya sahilah itu artinya adalah dataran rendah. Nah, pantai dipanggil sawahil karena memang dia rendah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu famasyaina lailatana kullaha. Kami berjalan di sepanjang malam. Ma'ruf di dalam hadis bahwasanya disunahkan kalau mengadakan perjalanan jauh itu diutamakan malam hari karena di malam hari bumi itu seakan-akan dilipat. Telah kita lewati pembahasannya dalam Syarah Riyadhus Shalihin tentang itu. Dan juga biar orang kafir tak lihat, namanya malam kan susah nampak. Ila zuhur, Masya Allah ya. Sampai pagi sampai zuhur. Biar segera semakin jauh dari Makkah. Fawajadna sahratan tawilah. Kemudian kami mendapati ada batu besar yang panjang. Lahazil, dia memiliki bayang-bayang. Mereka nggak bawa itu kah? Kemah-kemah ya namanya zaman dulu susah. Baik. Farrasha Abu Bakrin radhiyallahu anhu makanan. Abu Bakar mempersiapkan tempat. Farrasha yufarishu, yaitu menghamparkan atau mempersiapkan hamparan, mungkin bawa tikar atau misalkan. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidur. Abu Bakar yang menjaga. Siapa yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar? Ya, iya, Nabi lebih tua dari Abu Bakar. Berapa tahun ya? Berapa tahun tuanya jaraknya? Berapa tahun ya? Iya 2. Wafat sama-sama usia 63. Baik. Kita habiskan muka surat ini. Wa dhahaba Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar pergi, yaitu menengok barangkali ada bantuan makanan, minuman atau apa di luar. Fa wajada ra'iya ghanam. Kemudian dia mendapati ada penggembala kambing. Fahalab. Ini diringkas ya. Sebenarnya Abu Bakar tanya, milik siapa kambing-kambing ini wahai gulam? Dikatakan milik orang dari Mekah. Tapi penggembalanya tidak mau cerita bahwasanya, maksudnya tidak membocorkan rahasia. Baik. Ini menunjukkan memang sering orang-orang menggembala kambing jauh sekali berhari-hari mencari padang rumput. Ya susah kan namanya di Jazirah Arab di daerah sana susah mencari padang rumput, makanya sampai berhari-hari. Baik. Kemudian Abu Bakar bertanya, apakah ada kambing yang punya susu? Dikatakan ada. Baik. Kemudian dia fahalaba, memerahnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang untuk memerah susu kambing orang lain apabila uruf mereka menunjukkan seperti ini biasa, yaitu tahu akan ada izin seperti itu. Ma'ruf orang Arab di zaman dulu, mereka sangat dermawan, mereka suka untuk sedekah. Nah, Abu Bakar paham, Abu Bakar jelas paham tentang tradisi orang Arab. Ya. Apa? Ra'i, yaitu penggembala. Baik. Adapun kalau kita tidak tahu, maka tentunya kita harus tanya dulu apakah ini memang disediakan untuk sedekah pada orang-orang dan seterusnya. Kemudian suma'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia menjumpai Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad istaiqat. Dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjaga, telah bangun. Fasaqan Nabiyya. Disebutkan di dalam riwayat itu Abu Bakar
mencampurkan susu itu dengan air sehingga hatta yabrud, sehingga agak dingin. Karena kalau langsung kan cenderung panas sekali dan terlalu apa mungkin istilahnya apa ya, terlalu pekat. Nah, kalau dicampur air biar agak apa istilahnya? Encer apa? Cair, biar agak cair dan agak sejuk. Disebutkan oleh Abu Bakar dalam riwayat itu hatta yabruda asfaluh, bagian bawahnya itu menjadi dingin. Kemudian Rasulullah minum hatta raditu, kata Abu Bakar. Rasulullah disuruh minum terus sehingga saya puas melihat Rasulullah minum banyak. Fasaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min dzalikal laban. Kemudian Abu Bakar memberikan minum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susu tadi. Sumartahalu. Kemudian mereka pun berangkat lagi. Rasulullah yang bertanya, apakah sudah tiba waktunya untuk berangkat? Abu Bakar mengatakan ya, maka mereka pun berangkat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya. Masuk yang seperti bumi lipat. Dijelaskan oleh para pensyarah, ada yang mengatakan yaitu keberkahannya. Perjalanan di malam hari itu lebih berkah. Ada yang mengatakan yaitu dari sisi tenaga. Kalau siang kita jadi keletihan, seakan-akan perjalanan jadi panjang. Tapi kalau malam kita tidak seberapa letih. Perjalanan lebih cepat. Yang lain mengatakan sesuai dohirnya dan tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk memalingkannya. Ma'ruf kalau siang hari cenderung itu kan memang ya. Apa itu? Karena panas maka benda-benda cenderung melebar. Makanya jembatan-jembatan memang dikasih itu kan memang jarak-jarak. Kalau panas biar mereka tidak menggulung ke atas. Karena apa? Cenderung mengembang. Nah, kalau malam itu cenderung apa istilahnya ya? Menyusut. Sehingga mengecut, sehingga jarak memang menjadi lebih mengecil. Jadi secara kata sebagian ulama, dohirnya tidak bertentangan dengan, yaitu kalau kita menafsirkan sesuai dohirnya ini tidak masalah. Dan masih ada hikmah yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya malam-malam seringnya tahu-tahu sudah sampai dengan cepat. Terutama kalau kita tidur, udah sampai ya. Kita tidur. Pemandunya yang letih.